Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 5. Berlatih mandiri. Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri. Siti rajin berlatih menjahit. Siti berlatih menjahit tanda pengenal pramuka. Ibu Siti membimbing Siti menjahit. Edo berlatih agar dapat membersihkan rumah dengan mandiri. Edo sedang membersihkan rumah bersama ayah. Edo memperhatikan cara ayah membersihkan kaca meja. Lani berlatih agar dapat memasak secara mandiri. Lani sedang membantu ibu memasak. Lani memperhatikan cara ibu memasak. Udin berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri. Udin pergi ke bank bersama ayah. Udin memperhatikan cara ayah menabung di bank. Semua anak berlatih mandiri. Semua anak berlatih mengerjakan segala sesuatu sendiri. Semua anak menjadi orang yang mandiri. Siti dan Lani rajin berlatih. Siti dan Lani harus berlatih untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus dapat terlihat pada pakaian pramuka Siti dan Lani. Siti dan Lani juga memiliki banyak tanda kecakapan khusus. Siti dan Lani anggota pramuka yang mandiri. Perhatikan kembali gambar Siti dan Lani di atas. Apa saja tanda pengenal yang dimiliki Siti dan Lani? Tanda pengenal Siti ada tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda lokasi atau pita daerah, badge daerah atau lencana wilayah, tanda kecakapan khusus atau TKK, tanda baru, papan nama dan tanda jabatan. Sedangkan tanda pengenal Lani, tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda lokasi atau pita daerah, badge daerah atau lencana wilayah, tanda kecakapan khusus atau TKK, dan tanda barung. Apa saja persamaan dan perbedaannya? Persamaannya adalah sama-sama memiliki tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda lokasi atau pita daerah, badge daerah atau lencana wilayah, tanda kecakapan khusus atau TKK, dan tanda barung. Perbedaannya, Lani tidak mempunyai papan nama dan tanda jabatan. Tanda lokasi dan lencana wilayah mereka juga berbeda. Siti memiliki tanda jabatan berbentuk persegi panjang. Mari mengenal sifat persegi panjang melalui kegiatan berikut ini. Perhatikan gambar persegi panjang berikut ini. Ada persegi panjang 1, persegi panjang 2, dan persegi panjang 3. Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat dari bangun persegi panjang. Siapkan tali untuk mengukur panjang sisi persegi panjang. Siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Persegi panjang 1, ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi AD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Nah, setelah tali dipotong dan ditempel, maka hasilnya adalah seperti ini. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Lalu ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Nah, lakukan kegiatan yang sama untuk persegi panjang 2 dan 3.
persegi panjang 2. Ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi AD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Nah, setelah tali dipotong dan ditempel, maka hasilnya adalah seperti ini. Amati potongan tali, apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Persegi panjang 3. Ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi AD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Nah, setelah dipotong dan ditempel, hasilnya akan seperti ini. Amati potongan tali, apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Nah, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan sebelumnya. Jawaban pertanyaan akan membantumu membuat simpulan sifat persegi panjang. Apakah persegi panjang merupakan bangun segi 4? Iya. Persegi panjang merupakan bangun segi 4. Bagaimana ukuran panjang sisinya? Sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama. Bagaimana ukuran besarnya sudut? Semua sudut sama besar, yaitu 4 pojok siku-siku. Buatlah simpulan sifat persegi panjang dari kegiatan tersebut. Persegi panjang adalah bangun segi 4 dengan sisi yang berhadapan sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Kegiatan menentukan sifat persegi panjang dapat dilakukan secara berkelompok. Bekerja sama dengan teman satu kelompok sangat menyenangkan. Pekerjaan menjadi terasa lebih mudah. Pekerjaan juga dapat dikerjakan lebih cepat. Anggota pramuka dilatih memiliki keterampilan secara berkelompok. Contoh keterampilan secara berkelompok yaitu mendirikan tenda. Saat mendirikan tenda perlu kerja sama. Anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama. Anggota pramuka dilatih untuk saling menghargai. Bekerja sama dan saling menolong termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Nah, sekarang ayo membaca. Persatuan Indonesia. Sekelompok anggota pramuka sedang bermusyawarah. Mereka bermusyawarah mendiskusikan penyelesaian suatu masalah. Mereka mencari cara untuk menghindari banjir di lingkungan sekolah. Mereka berdiskusi dengan baik. Semua anggota menyampaikan pendapat. Mereka setuju mengadakan kegiatan membersihkan selokan di lingkungan sekolah. Sikap mereka menunjukkan sikap pengamalan dari sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat bermusyawarah, semua anggota diberi kesempatan memberikan pendapat. Semua anggota saling menghargai pendapat yang dikemukakan.
Mereka mengamalkan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua peserta musyawarah melaksanakan hasil kesepakatan. Mereka bekerja sama membersihkan selokan sekolah. Bekerja sama merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, warnailah bagian perisai lambang negara berikut ini. Warnailah sesuai dengan sila Pancasila. Kemudian isilah tabel berikut dengan benar. Sikap atau perilaku yang pertama adalah beribadah. Ini sesuai dengan pengamalan dari sila Pancasila yang pertama, yang mempunyai lambang bintang dan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sikap atau perilaku yang kedua adalah memberi bantuan kepada orang yang kesulitan. Ini merupakan pengamalan dari sila kedua Pancasila. Lambangnya adalah rantai dan berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sikap atau perilaku yang ketiga adalah memberi kesempatan semua anggota tampil. Ini merupakan pengamalan dari sila kelima Pancasila. Lambangnya adalah padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sikap atau perilaku yang keempat adalah mendamaikan teman yang sedang berselisih. Ini merupakan pengamalan dari sila keempat Pancasila. Lambangnya adalah kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang terakhir, sikap atau perilakunya adalah membersihkan kelas bersama-sama. Ini merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Lambangnya adalah pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Apakah kamu pernah melakukan salah satu sikap tersebut di atas? Coba tuliskan pengalamanmu. Tuliskan pula sila Pancasila yang sesuai dengan pengalamanmu. Nah, contoh pengalaman adalah kerja kelompok. Sila Pancasilanya adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Kalian bisa menuliskan pengalaman kalian sendiri. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.